Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulidia Rahman, NIM 14014180006, nomor urut 3 dari rombel A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat manajemen pendidikan dan konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 3 topik utama. Yang pertama adalah komponen manajemen pendidikan, yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan, dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai komponen manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada sistem pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada administrasi, yang kelima ada keuangan, yang keenam ada pemasokan tenaga kerja, yang ketujuh ada sistem evaluasi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama adalah memprioritaskan kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab tersebut kepada personil sekolah dan hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Sedangkan yang kelima adalah relevitas nilai-nilai. Fungsi manajemen pendidikan itu ada 9. Yang pertama adalah planning, termasuk budgeting, adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk menyesuaikan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing adalah menyusun suatu anggota dalam organisasi tersebut sehingga meliputi tugas dan fungsi-fungsinya. Contohnya adalah seperti adanya penyiapan perlengkapan, penyiapan fasilitas, penyiapan tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada staffing. Staffing adalah menyusun personil anggota agar dapat bekerja sama dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada directing. Directing adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang manajer kepada bawahannya untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, dan kritik sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang kelima ada leading. Leading adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk dapat orang lain tersebut bertindak. Contohnya, yang dimaksud di sini adalah orang lain itu adalah anggotanya. Jadi contohnya adanya komunikasi antara manajer dengan bawahannya dan adanya pemberian semangat dan motivasi kepada bawahannya. Kemudian yang keenam itu ada coordinating. Coordinating adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak ada terjadinya perbedaan pendapat antara manajer dengan bawahannya. Kemudian yang ketujuh ada motivating. Motivating adalah suatu usaha memberikan motivasi, dorongan, inspirasi kepada bawahannya agar dapat bekerja secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian yang kedelapan adalah controlling. Controlling adalah mengadakan suatu koreksi atas apa yang sudah diarahkan oleh manajernya. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir adalah melakukan reporting. Reporting adalah menyampaikan hasil kegiatan atau hasil perkembangan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi menurut saya kita bisa melakukan penyampaian hasil
tersebut dengan secara lisan. Contohnya adalah kita menyampaikan hasil perkembangan tersebut kepada atasannya secara berkomunikasi. Kemudian untuk yang secara tulisan mungkin bisa dengan melaporkan hasil catatannya yang sudah dibuat kepada atasannya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kekurangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.